warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih rencana pelaksanaan pembelajaran itu? Nah, tetap stay tune ya dan perhatikan baik-baik. Di sini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana cara membuatnya secara detail. Sebelum kita membahas secara detail mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam tentang apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu, apakah ada komponen dan sistematika RPP? Tentu ada. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat 1. Tujuan pembelajaran, 2. Materi pembelajaran, 3. Metode pembelajaran, 4. Sumber belajar, dan 5. Penilaian. Setelah kita mengenal mengenai apa itu RPP, berikutnya kita akan membahas mengenai RPP yang sudah kami buat, yaitu meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indeks pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, buku acuan, langkah pembelajaran, lampiran pembelajaran, dan kartu soal yang pastinya membuat para peserta didik akan lebih bersemangat untuk belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu untuk mata pelajaran bahasa Jerman kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok Alltagsleben, dan kita terlebih khusus membahas tentang Essen und Trinken dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit. Langsung saja kita membahas mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Perlu kalian ketahui, KI merupakan kompetensi yang dibuat oleh negara yang merupakan suatu keharusan. Rumusannya tidak dapat diubah karena merupakan pemberian dari suatu negara. Kompetensi inti di sini meliputi KI1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara afektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus siswa capai untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Perlu diketahui, penyusunan KD dilakukan oleh tim pusat. Maka dari itu, KD tidak boleh diubah oleh guru. KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, aspek afektif, pengetahuan, aspek kognitif, dan keterampilan atau aspek psikomotor yang terkait muatan pelajaran. Kompetensi dasar yang kami ambil untuk menunjang materi pembelajaran kami yaitu 3.2 memahami informasi umum dalam wacana singkat tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 3.3 memahami informasi rinci dalam bentuk deskripsi tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4.2 menyajikan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana secara nalar tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu, indikator pencapaian kompetensi yang kami ambil di sini yaitu 3.2.1 mengidentifikasi dan memahami bunyi ujaran, kata, frasa, atau kalimat dalam bentuk paparan atau dialog tentang bahan makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.2 yaitu mengidentifikasi dan memahami cara bertanya jawab tentang jenis makanan dan minuman yang disukai. 3.3.1 mengidentifikasi struktur kalimat dengan memahami gramatik artikel, kata kerja yang berkaitan dengan tema dan kata ganti kepunyaan dalam kasus datif. 4.2.1 merancang teks tulis dalam bentuk deskripsi sederhana tentang jenis makanan dan minuman yang disukai menggunakan kata kerja dan konjugasi yang tepat. Lalu 4.2.2
2.2 menghasilkan teks lisan dan tulisan tentang cara mendeskripsikan makanan dan minuman dalam bentuk video pendek disertai subtitle. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan discovery learning dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menafsirkan tindak tutur dan memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang jenis makanan dan minuman berdasarkan struktur dan tata kebahasaan dengan menerapkan sikap kerjasama, komunikatif, disiplin, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Yang pertama, fakta. Faktanya yaitu menyebutkan dan mendeskripsikan makanan dan minuman. Yang kedua, konsep. Dalam konsep memuat artikel, verben, dan struktur kalimat. Yang ketiga, prosedur. Dalam prosedur yaitu penggunaan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks tentang penyusunan kalimat. Yang keempat, metakognitif, yaitu menggunakan konjugasi kata kerja, intonasi, pengucapan, dan tekanan kata. Nah, yang selanjutnya, media atau alat dan bahan pembelajaran. Dalam pembelajaran di sini menggunakan media atau alat dan bahan seperti 1. Lembar kerja siswa, 2. Laptop, ketiga video pembelajaran, dan yang terakhir LCD atau proyektor. Buku acuan. Buku acuan yang digunakan yaitu buku siswa Deutsch ist einfach 2 für SMA Klasse 11 Vertiefungssprache und Kultur Kasim Trikartika Handayani 3 serangkai pustaka mandiri tahun 2016. Selanjutnya, langkah pembelajaran. Dalam langkah pembelajaran, yang pertama, kegiatan pendahuluan, orientasi, guru menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 1. Melakukan pembukaan dengan mengucap salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Peserta didik merespon salam. Peserta didik berdoa. 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 4. Guru menginformasikan topik materi ajar yang akan dipelajari. 5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran tentang makanan dan minuman. 6. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik dengan tema Altenstag Essen und Trinken. Dalam kegiatan pendahuluan, alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 15 menit. Selanjutnya, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, yang pertama, reflection. 1. Menyajikan materi mengenai dialog percakapan memperkenalkan makanan dan minuman di Jerman. 2. Peserta didik memberikan komentar mengenai dialog tersebut atau tanya jawab. Yang kedua, research. 1. Peserta didik diminta untuk dengan cermat mengidentifikasi susunan kalimat dan artikel yang terdapat dalam dialog yang memuat 4C critical thinking. 2. Peserta didik diminta untuk menyebutkan susunan kalimat dan artikel yang terdapat dalam dialog. Yang ketiga, discovery. 1. Peserta didik dibagi menjadi
kelompok masing-masing 4 orang yang membuat 4C collaboration. Yang kedua, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik, yaitu mendeskripsikan makanan dan minuman khas negara Jerman dengan struktur kalimat dan artikel yang benar. Yang keempat, application. 1. Setiap kelompok membuat dialog dengan kreatif untuk mendeskripsikan makanan dan minuman dengan teman satu kelompok yang memuat 4C, creativity. 2. Peserta didik menggunakan kata kerja yang sudah dipelajari dalam menyusun dialog. Yang kelima, communication. 1. Peserta didik menyajikan dialog tersebut di depan kelas yang memuat 4C, communication. 2. Guru memberikan tanggapan terhadap dialog yang telah disajikan. 3. Guru menerangkan mengenai aplikasi video maker dan penyusunan subtitle dengan menggunakan video maker. Dalam kegiatan inti, alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 60 menit. Dalam langkah pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. 1. Guru dan peserta didik menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. 2. Guru menginformasikan mengenai tugas pembuatan video sederhana mengenai dialog memperkenalkan makanan dan minuman dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. 3. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 4. Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas pembelajaran yang telah berjalan dengan baik. Dalam kegiatan penutup di sini, alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 15 menit. Jadi di sini pendekatan STEM itu merupakan pendekatannya terdiri dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Di bagian saintifik terdapat fakta yaitu menyebutkan dan mendeskripsikan makanan dan minuman. Terus ada konsep yaitu artikel, verben, struktur kalimat. Kemudian ada prosedur di mana dalam prosedur itu penggunaan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks tentang penyusunan kalimat. Dan yang terakhir ada meta kognitif di mana menggunakan konjugasi kata kerja, intonasi, ucapan, dan tekanan kata. Selanjutnya ada teknologi yaitu menggunakan video maker untuk menggabungkan video. Berikutnya ada engineering, memberikan subtitle dalam video yang dikirimkan. Kemudian ada matematika yang dimana dalam pendekatan yang berupa matematika ini menghitung waktu setiap detik untuk memasukkan subtitle serta menyesuaikannya. Untuk pelampiran bahan penunjang pembelajaran, kami mengambil dari buku Deutsche Tanpa, di mana di situ telah tercantum materi-materi yang kami bahas, yaitu tersebut Stripping, di mana terdapat teks serta contoh-contoh testing konstringen atau contoh-contoh makanan dan minumannya, serta ada dialog yang bisa digunakan sebagai acuan para siswa ketika mereka nanti berbelanja atau berdialog mengenai tentang makanan dan minuman. Dan kemudian ada kartu soal yang berupa pilihan ganda. Di
sini terdapat tulisan yang berupa yang pertama ada mata pelajaran di mana mata pelajarannya tentunya bahasa Jerman. Kemudian kelas 1 semester 11 semester 1 karena RPP ini ditujukan untuk kelas 2 SMA atau kelas 11 semester 1 dengan kurikulum 2013. Kompetensi dasarnya yaitu menafsirkan tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari kepada teks interaksi transaksional lisan dan tulis sesuai konteks penggunaannya dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Dan materi yang digunakan di sini adalah Essen und Trinken. Indikator soalnya melengkapi dialog singkat tentang makanan kesukaan dan level kognitifnya yaitu level 3. Di sini ada salah satu contoh soal yaitu sebagai berikut. Kreuzen Sie, Clara, was ist das? Alex, ja, ich esse sie 2 oder 3 Mal pro Woche. Ada pilihannya sampai G, huruf A sampai dengan E. Yang pertama ada drink, yang kedua ada kos, ketiga ada rumah, keempat ada raus, dan yang terakhir ada mas. Dan jawaban yang tepat di sini karena ini menanyakan pizza dan pizza merupakan makanan, yaitu dan menanyakan kesukaan, yaitu jawaban yang tepat adalah C, mak, atau diambil dari kata muk. Nah, di slide selanjutnya ada soal lagi, yaitu soalnya tetap berbentuk pilihan ganda, tetapi yang membedakan adalah indikator soal dan level kognitif, di mana indikator soal ini yaitu mengidentifikasi konjugasi pada setiap personal pronomen datif dalam teks dialog, dan level kognitifnya yaitu level 2. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kreuzen Sie, Kellner, schmeckt Ihnen die Suppe? Gast, ja, sie schmeckt ... gut. Di sini terdapat 5 pilihan jawaban, yang A, dir, B, ihm, C, mir, D, euch, E, ihnen. Dan di sini jawabannya adalah C, karena kelnernya menanyai gasnya serta tamunya juga harus menjawab bahwa ya, supnya menurut saya enak. Jadi menggunakan personal pronomen mir untuk menggantikan kata saya. Di soal yang berikutnya adalah melengkapi kata benda yang lupa. Di sini yang membedakan juga indikator soal serta level kognitifnya juga. Selain bentuk soalnya, indikator soal yaitu melengkapi kata benda dalam datif, dan level kognitifnya adalah level 1, di mana terdapat contoh bahwa ada beberapa makanan dan minuman yang kurang lengkap, serta peserta didik harus melengkapi nama-nama dalam bahasa Jerman beberapa makanan tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai materi-materi per slide yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran di kelompok kami.
Jika ada salah kata dalam menyampaikan suatu informasi atau bahkan salah informasi mengenai materi yang kami buat atau yang kami tulis sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vielen Dank.